Ketua MPW Bapak Insinyur Johan Soleman MM, Sekretaris DPW Pak Agus Kurniawan ST, dan juga Ketua Bidang Kaderisasi Pak Joko Mulyono MSI, Bapak Ibu pimpinan PKS Tanggamus hadir, selain Ketua MPD dan DPD Pak Ahmadi dan juga Pak Heni, serta jajaran BPH DPW, pengurus seluruhnya, struktur jejaring PKS Tanggamus yang tadi disebutkan oleh Pak Heni yang sangat luar biasa, bahkan membackup bukan hanya dalam aktivitas harian ataupun aktivitas politik, bahkan dalam suksesnya hari ini akan diresmikannya kantor DPTD PKS Tanggamus. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu berpanjang sambutan karena pagi hari ini menjelang siang sangat jelas apa yang dimaksud dari penyelenggaraan kegiatan hari ini. Saya 15 tahun menjadi pengurus wilayah, baru kali ini acara PKS Tanggamus di depan kantor, biasanya di belakang kantor. Ini pertanda bahwa PKS Tanggamus insya Allah bersama Bupati baru, Pak Asisten, akan terus siap berkontribusi, siap berkolaborasi, siap bersinergi dengan Bapak Bupati yang kurang lebih baru 2 bulan ya, dilantik tanggal 20 Februari. Ya benar, 20 Februari, sekarang 20 April, persis 2 bulan. Bahwa di Pilkada kemarin PKS tidak mengusung beliau, tapi perintah partai, tidak ada istilah oposisi di DPRD dan DPD Kabupaten Kota termasuk provinsi. Jadi Pak Heni, perintah Presiden PKS Bapak Ahmad Saiku termasuk Ketua Majelis Syuro, arahan beliau, dan tentu harus saya tegaskan, PKS Tanggamus mesti membantu suksesnya kepemimpinan Bupati baru Kabupaten Tanggamus Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asmawi. Dan saya secara pribadi juga sudah beberapa kali bertemu dengan beliau, termasuk acara buka acara Safari Ramadan kemarin. Saya alhamdulillah bersama beliau. Pesan-pesan ini sudah saya sampaikan ke beliau, Bapak Asisten. Insya Allah Bu Marini dan Pak Nur Salim bersama fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera, saya yakin sepakat ya dengan P3 kita akan bersama-sama mensukseskan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati baru. Mohon salam kami juga disampaikan kepada Kepala Daerah Tanggamus. Untuk selanjutnya, hari ini juga hari ulang tahun Partai Keadilan Sejahtera. Ini kalau ada nasibnya, Barokallah, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan mohon doanya, keberkahan Allah limpahkan untuk Partai Keadilan Sejahtera seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, dan juga tentunya tadi doa dari Pak Bupati melalui Pak Asisten, keberkahan Allah berikan untuk keluarga besar PKS Kabupaten Tanggamus, khususnya ditandai dengan kantor yang belum kelihatan megahnya karena tertutup taruh dari sini. Mudah-mudahan, tapi jauh lebih bagus daripada setahun yang lalu Pak Heni ya, insya Allah. Dan Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan yang didirikan tahun 98 tanggal 20 April itu Partai Keadilan, maka usianya 27 tahun. PKS adalah kelanjutan dari perjuangan Partai Keadilan, sehingga dalam di banner kita ini secara resmi, karena PKS berdirinya tahun 2022, perpanjangan dari Partai Keadilan, yang ulang tahun PKS, bukan Partai Keadilan. Partai Keadilan sudah dilebur, usianya 4 tahun, kemudian lahirlah Partai Keadilan Sejahtera. Waktu itu Pak Ibu Nida, satu anggota DPRD itu anggota Dewan Partai Keadilan mulai 2002, kemudian 2004 Pak Ahmadi, Pak Pahlawan, enggak, Pak Edison, Julmar, ya anggota dewannya. Ya, Julmar, Edison, masih awalnya dengan ya, Pahlawan 2009. Ya, saya masih di Kabupaten Lampung Tengah, jadi datanya ada di Pak Agus ya, di Bentawi yang lama di wilayah. Itu seperti itu, sehingga PKS hari ini secara resmi usianya 23 tahun, dan tagline milad PKS hari ini adalah kokoh, melayani, konsisten,
mengabdi. Untuk anggota tagline HUT ke-23 apa? Kokoh melayani, konsisten mengabdi. Mohon doanya, ini tagline dari keluarga besar PKS dan ini juga dorongan motivasi dari pimpinan untuk kita semuanya, tentu juga doa dan khusus pimpinan partai dan juga anggota dewan. Ini terinspirasi dari sabda baginda Nabi, Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Pemimpin sebuah bangsa, sebuah kaum adalah pelayan mereka. Pastikan keluarga besar PKS khususnya yang memiliki jabatan publik, kita bukan bosnya rakyat, tapi kita adalah pelayan masyarakat. Tentu ini yang akan kita hadirkan sebagai partai yang ingin menghadirkan pelayanan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Hendy, Pak Ahmadi, undangan ke kami hari ini banyak. Halal bihalal ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dapil saya 4 periode Pak Hendy. Tapi pertama memang PKS Tanggamus lebih awal mengundang. Tapi memang spesialnya PKS Tanggamus selain halal bihalal. Jadi halal bihalal hari ini dari berita dari kabupaten kota, mayoritas PKS kabupaten kota hari ini melakukan halal bihalal. Tapi kami berempat, ini separuh pimpinan PKS Lampung hadir ke sini karena ada yang spesial, yaitu peresmian kantor DPTD PKS Tanggamus. Dan bagi kami ini sesuatu. Tadi Pak Hendy sudah mengikrarkan bahwa Ibu stakeholders jejaring PKS, kantor ini betul kantor PKS secara struktur untuk kepartean. Tapi beliau sudah mengikrarkan. Kebetulan ada beberapa ruang rapat, ruang relatif terbuka ya. Saya sebelum jadinya kantor sempat ke sini naik ke atas. Itu saya kira bisa dipakai juga kalau misalkan ada komunitas ingin rapat 15-20 orang, bisa pakai kantor. Dan saya yakin dan mohon sekretaris DPD pastikan kantor ini 24 jam ada yang menunggu. Karena pelayan PKS bukan 8 jam seperti kantor-kantor yang lain. Bahkan sudah efisiensi kantor konon jam 4 sore harus mematikan listrik, lampu ya Pak Asisten, ada efisiensi. Insya Allah kita efisiensinya bukan dalam pelayanan, tapi efisiensi kita dalam kemubaziran yang nggak ada guna. Dak mayari buka ilah mayari buka. Kita pastikan yang kita kerjakan ada sesuatu yang substantif, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh PKS Tanggamus bukan hanya siang hari, pagi hari, bahkan kalau memang diperlukan. Kita ada ambulan pelayanan enggak? Mobil pelayanan ada? Ada. Ini juga 24 jam ya Pak Sekretaris. Yang seperti ini kita tegaskan di seluruh struktur PKS termasuk kami di wilayah Lampung. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kesehatan, hampir semua kantor PKS se-Provinsi Lampung ini ada mobil layanan dan pelayanannya 24 jam. Mohon doanya keluarga besar PKS selalu dalam kondisi prima, sehat untuk melayani masyarakat. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian,